Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Haidir, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai filum moluska yang beranggotakan Mila Octavia sebagai pemateri kelas moluska, Mita Agustiana pemateri pengertian, karakteristik, klasifikasi, dan kelas dari filum moluska. Selanjutnya ada Nida Kotrunada pemateri sistem organ filum moluska, dan Leti Elusukma sebagai pemateri mengenai struktur dan peranan filum moluska. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik filum moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin, yaitu molluscus yang berarti lunak. Moluska merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak, baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Moluska merupakan salah satu filum hewan terbesar setelah arthropoda. Ada lebih dari 90.000 spesies hidup dan sekitar 70.000 spesies fosil. Habitat filum moluska ini di air dan di darat. Karakteristik filum moluska meliputi yang pertama, tubuh terdiri dari 3 bagian. Head foot yang biasa digunakan untuk bergerak, massa visceral yang terdiri dari sebagian besar organ internal, dan mantle yaitu lipatan jaringan yang membungkus massa visceral dan mengekskresikan cangkang jika ada. Karakteristik yang kedua, pada banyak moluska, mantel membentang melebihi massa visceral dan menghasilkan sebuah ruang yang disebut rongga mantel. Rongga mantel berfungsi sebagai tempat ekskresi, respirasi, dan reproduksi. Tubuh moluska yaitu simetri bilateral dan memiliki 3 lapisan tubuh triploblastik selomata. Habitatnya di air dan di darat. Sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Memiliki radula, kecuali pada kelas Bivalvia. Radula ini biasanya digunakan dalam mengikis makanan. Dan karakteristik yang terakhir, berkembang biak secara seksual. Selanjutnya ada struktur tubuh moluska. Struktur tubuh moluska. Tubuh moluska memiliki 3 wilayah utama, yaitu ada head foot, massa visceral, dan mantle. Head foot adalah struktur otot yang biasanya digunakan untuk pergerakan dan persepsi sensorik. Kebanyakan moluska memiliki kepala yang berkembang dengan baik, yang menopang mulutnya dan beberapa organ sensori khusus. Kaki moluska dapat diadaptasi dengan berbagai cara untuk pergerakan, untuk melekat pada substratum, atau untuk kombinasi fungsi. Ada banyak modifikasi seperti cangkang pengikat, keong atau kaki kapak dari Bivalvia yang dikompresi secara lateral atau sifon untuk penggerak jet pada cumi-cumi dan gurita. Lalu ada massa visceral. Nah, massa visceral ini terletak pada bagian tubuh moluska lunak. Massa visceral merupakan kumpulan dari sebagian besar organ tubuh seperti pencernaan, ekskresi, sirkulasi, dan reproduksi. Lalu yang ketiga ada mantel. Nah, mantel ini adalah selembar jaringan yang membungkus seluruh tubuh. Nah, mantel moluska biasanya menempel pada massa visceral, menutupi sebagian besar tubuh. Bagian melintang dari cangkang dan mantel kerang menunjukkan 3 lapis cangkang, dan bagian dari mantel yang bertanggung jawab untuk sekresi cangkang. Lapisan luar cangkang yang disebut dengan perisostrum. Nah, sel tepi di luar mantel mengeluarkan lapisan protein. Lapisan tengah cangkang yang disebut dengan lapisan prismatik adalah lapisan yang paling tebal dari ketiga lapisan tersebut dan terdiri dari kalsium karbonat yang bercampur dengan bahan organik. Nah, antara mantel dan kaki ada ruang yang disebut dengan rongga mantel. Nah, rongga mantel ini terbuka keluar yang berfungsi dalam pertukaran gas, ekskresi, pembuangan limbah pencernaan, dan pelepasan produk reproduksi. Lalu ada mulut. Nah, mulut kebanyakan moluska memiliki struktur serak yang disebut dengan radula yang terdiri dari sabuk sintinus dan deretan gigi melengkung posterior. Radula menutupi struktur seperti lidah yang berdaging yang didukung oleh odontofor carthaginosa. Otot yang berhubungan dengan odontofor memungkinkan radula menonjol dari mulut. Otot yang berhubungan dengan radula menggerakkan radula maju mundur melewati odontofor. Makanan dikerok dari substrat dan diteruskan secara posterior ke seluruh pencernaan. Nah, mungkin ada beberapa atau banyak
sekitar 250.000 gigi yang bila menonjol dapat mengikis, menusuk, merobek, dan memotong. Fungsi umum radula ada dua, yaitu yang pertama untuk mengikis partikel halus dari bahan makanan dari permukaan yang keras, dan fungsi sebagai sabuk konveyor untuk membawa partikel secara terus-menerus menuju saluran pencernaan. Lalu pada gambar di bawah yang terakhir terdapat makrograf radular tatanan gigi siput laut. Selanjutnya, sistem organ. Yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada moluska merupakan sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Peredaran darah terbuka ialah darahnya mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri maupun vena, yang fungsinya dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat. Sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Jantung terdiri dari satu atau dua atrium dan juga satu ventrikel. Alat sirkulasi darah pada siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung siput terdiri atas atrium dan ventrikel, terletak di dalam rongga perikardial. Jalan sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, sistem pencernaan pada moluska. Moluska memiliki alat pencernaan sempurna, mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus, sampai dengan anus yang terbuka di daerah rongga mantel. Ada pula yang memiliki rahang dan lidah pada moluska tertentu. Lidah bergerigi yang melengkung ke belakang disebut radula. Radula berfungsi untuk melumat makanan. Saluran pencernaan lengkap. Di mulut terdapat radula, kecuali pada Pelesipoda, dan mulut berhubungan dengan esofagus, perut dan usus yang melingkar. Anus terletak pada tepi dorsal rongga mantel di bagian posterior. Sisa pencernaan berbentuk pelet yang padat. Sistem saraf pada moluska. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Sistem ekresi pada moluska. Sistem ekresi moluska yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Selanjutnya, sistem respirasi pada moluska. Pada moluska, bila hewan hidup di air, maka yang berperan yaitu insang yang berada pada rongga mantel, sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru, namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan melalui mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Moluska yang hidup di air bernafas dengan insang yang berada pada rongga mantel. Yang terakhir, sistem reproduksi pada moluska. Kebanyakan moluska memiliki alat kelamin yang terpisah, namun beberapa jenis seperti siput dan kerang adalah hewan hermafrodit. Moluska yang hidup di air melakukan fertilisasi eksternal, sedangkan moluska yang hidup di darat melakukan fertilisasi internal, yaitu perkembangbiakan secara seksual dengan cara pembuahan di dalam tubuh. Moluska yang hidup di laut biasanya akan menghasilkan larva yang berenang bebas dan disebut trokofor. Organ reproduksi moluska terletak pada massa visceral. Bentuk reproduksi seksual sederhana dan sangat kompleks. Telur terjadi pembuahan eksternal, kecuali pada kelas Cephalopoda. Kadang-kadang dalam fertilisasi, telur dan sperma dalam jumlah besar dilepaskan ke air pada waktu yang sama. Moluska termasuk ke dalam protostomia, yaitu membentuk bilateria yang terutama terdiri atas simetri bilateral. Mereka mengalami pembelahan spiral dan memerlukan jenis kelamin terpisah untuk reproduksi. Beberapa moluska hermafrodit, contohnya siput, karena gerakannya lambat, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin. Setelah sel telur dibuahi, ia menjadi larva yang bergerak, disebut larva trokofor. Kemudian, ia memanjang dalam tahap perkembangbiakan berikutnya yang disebut larva veliger. Larva moluska yang paling mendasar adalah trokofor, yang planktonik dan memakan makanan partikel mengapung dengan menggunakan silia untuk mengambil makanan ke dalam mulut, yang menggunakan lebih silia untuk mengusir makanan yang masuk ke dalam mulut, dan menggunakan silia yang lebih lanjut untuk mengusir sisa-sisa yang tidak tercerna melalui anus. Jaringan baru tumbuh pada pita-pita dari mesoderm di bagian dalam, sehingga seberkas apikal dan anus didorong lebih lanjut saat binatang itu tumbuh. Akhirnya, larva tenggelam
ke dasar laut dan bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Sementara metamorfosis adalah keadaan yang paling biasa pada moluska. Selanjutnya, klasifikasi filum moluska. Hubungan evolusi moluska dengan hewan lainnya. Gambar di atas menunjukkan salah satu hubungan moluska dengan anggota kerajaan hewan lainnya. Hubungan yang digambarkan di sini didasarkan pada bukti perkembangan dan biologi molekuler. Moluska ditempatkan di dalam Lopotrochozoa bersamaan dengan Annelida, Platyhelminthes, Rotifera, dan lainnya. Filum moluska memiliki 8 kelas. Yang pertama, kelas Gastropoda, yang kedua, kelas Bivalvia, yang ketiga, kelas Cephalopoda, yang keempat, kelas Caudophaeata, yang kelima, kelas Scapopoda, yang keenam, kelas Phonoplacopora, yang ketujuh, kelas Polyplacopora, dan yang kedelapan, kelas Solenogaster. Kladogram di atas menunjukkan hubungan antar kelas dari filum moluska. Kelas yang pertama ada Gastropoda. Gastropoda berasal dari bahasa Latin yaitu gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Ciri kelas Gastropoda ini sebagai berikut. Gastropoda merupakan kelas moluska terbesar dan paling beragam. Umumnya memiliki cangkang, kecuali pada siput telanjang. Gastropoda bergerak dengan head foot, bernapas dengan lapisan mantel sebagai paru-paru, memiliki 2 pasang tentakel panjang dan 2 pasang tentakel pendek. Ciri khas dari kelas Gastropoda ini yaitu pada proses perkembangannya yang disebut dengan torsi. Ada kurang lebih dari 35.000 spesies hidup. Habitatnya di laut, air tawar, dan darat. Contoh spesies yang tertera pada gambar itu yaitu Sepai hortensis, dan contoh lainnya itu Actina fullicata atau yang sering kita kenal dengan nama bekicot. Selanjutnya, torsi. Torsi adalah peristiwa memutarnya cangkang, massa visceral, mantel, dan rongga mantel 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Torsi memposisikan insang, anus, dan bukaan dari sistem ekskresi dan reproduksi tepat di belakang kepala dan tali syaraf, dan memutar saluran pencernaan menjadi bentuk U. Ada beberapa keuntungan adanya torsi. Yang pertama, lebih jarang terkena predator, lalu membersihkan rongga mantel, dan yang terakhir lebih sensitif terhadap rangsangan. Struktur tubuh Gastropoda. Struktur anatomi Gastropoda dapat dilihat pada susunan tubuh Gastropoda yang terdiri atas kepala, badan, dan alat gerak. Pada kepala terdapat 2 tentakel panjang yang pada ujungnya itu terdapat mata, dan 2 tentakel pendek yang berfungsi sebagai reseptor bau. Lalu ada mulut yang dilengkapi dengan radula. Di dalam badannya juga terdapat alat-alat penting untuk hidupnya, seperti alat pencernaan, alat respirasi, alat peredaran darah, alat ekskresi, sistem saraf, dan reproduksi. Alat geraknya dapat mengeluarkan lendir untuk memudahkan pergerakannya. Sistem organ. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sebagian besar Gastropoda memakan dengan cara mengikis alga atau organisme kecil lainnya. Misalnya, pada Gastropoda yang memakan tumbuh-tumbuhan, makanan berupa tumbuh-tumbuhan dipotong oleh rahang zat tanduk, kemudian dikunyah oleh radula. Zat-zat makanan diserap di dalam usus. Saluran pencernaan makanan terdiri atas rongga mulut, faring, yaitu tempat di mana terdapatnya radula, esofagus, tembolok, lambung, usus, rektum, dan anus. Ini ada sistem respirasi. Kebanyakan Gastropoda memiliki alat pernapasan berupa paru-paru yang merupakan modifikasi dari rongga mantel yang kaya akan kapiler-kapiler darah dan berhubungan secara langsung dengan jantung. Pertukaran udara terjadi melalui lubang respirasi yang terdapat pada samping kanan kaki perutnya. Lalu sistem peredaran darah Gastropoda. Gastropoda seperti kebanyakan moluska lainnya yaitu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Jantung terdiri dari 2 bagian, yaitu atrium dan ventricle. Dari ujung ventricle keluar aorta yang bercabang 2, yaitu yang pertama, cabang yang berjalan ke arah arterior mensuplai darah bagian tubuh sebelah arterior, kemudian membelok ke arah ventral menjadi arteria pedalis yang mensuplai darah ke bagian kiri.
Yang kedua, cabang yang berjalan ke arah posterior mensuplai darah ke viscera, terutama kelenjar pencernaan, ventricle, dan ovotestes. Darah yang mengandung pigmen pernapasan yang berwarna biru berfungsi untuk mengikat oksigen dan zat-zat makanan. Sistem ekskresi. Alat ekskresi berupa nefridia yang terletak di dekat jantung dan saluran uretranya terletak di dekat anus. Selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri atas beberapa ganglion. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf di luar atau di dalam sistem saraf sentral. Selanjutnya ada daya gerak. Hampir semua gastropoda memiliki kaki pipih yang bersilia dan digunakan untuk merayap melintasi substrat. Gastropoda benar-benar bergerak selambat bekicot secara harfiah dengan gerakan kaki yang bergelombang, seringkali meninggalkan jejak lendir ketika lewat. Sistem reproduksi. Akanthina fullicata bersifat hermafrodit, tetapi untuk fertilisasi diperlukan spermatozoa dari individu lain karena spermatozoa dari induk yang sama tidak dapat membuahi sel telur. Pada kebanyakan gastropoda yang hidup di laut, pembelahan spiral menghasilkan larva tropokor yang berenang bebas, lalu berkembang menjadi larva berenang bebas dengan kaki, mata, dan cangkang yang disebut dengan larva veliger. Torsi terjadi selama tahap veliger yang diikuti dengan pengendapan dan metamorfosis hingga dewasa. Kelas gastropoda memiliki 3 subkelas. Yang pertama ada Prosobranchia dengan 3 ordo, Archaeogastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Subkelas yang kedua yaitu Opisthobranchia dengan beberapa ordo. Yang pertama ada Acochidiodea, Anapsidea, Cephalapsidea, Gymnosomata, Notaspidea, Nudibranchia, Sacaglossa, Soelifera. Dan subkelas yang terakhir Pulmomata dengan 2 ordo, Basomatophora dan Stylomatophora. Kelas yang kedua ada kelas Bivalvia dengan ciri-ciri sebagai berikut. Cangkang terbagi menjadi 2 belahan dengan engsel di bagian dorsal. Bivalvia tidak memiliki radula. Kebanyakan merupakan pemakan suspensi, hidup menetap, sistem peredaran darah terbuka, habitat di laut dan di air tawar, ada sekitar 30.000 spesies. Contohnya Chlamys opercularis, Meleagrina margatifera yaitu kerang mutiara, Ostrea yaitu tiram, Asapis delorata yaitu remis, Polymesoda erosa yaitu kerang kepah. Struktur anatomi bivalvia. Bivalvia memiliki 2 bagian cangkang cembung yang disebut dengan katup. Di sepanjang tepi punggung cangkang terdapat engsel berprotein dan serangkaian modifikasi cangkang seperti lidah dan alur yang disebut dengan gigi. Berfungsi untuk mencegah katup berputar. Meskipun kerang tampaknya memiliki 2 cangkang, secara embriologis cangkang tersebut berbentuk sebagai satu struktur. Cangkang terus-menerus tumbuh di sepanjang tepi punggungnya, tetapi mantel di daerah engsel mengeluarkan protein dalam jumlah yang relatif lebih banyak dan kalsium karbonat yang relatif sedikit, sehingga menghasilkan ligamen engsel yang elastis. Elastisitas ligamen engsel membuka katup saat otot tertentu mengendur. Otot aduktor di kedua ujung bagian punggung cangkang menutup cangkang ini. Ini penting bagi bivalvia karena pertahanan utama mereka melawan binatang laut predator adalah dengan menolak membuka cangkangnya dengan kuat. Selanjutnya ada sistem organ. Yang pertama sistem pencernaan. Kebanyakan bivalvia adalah pemakan suspensi. Mereka memerangkap partikel-partikel makanan yang halus di dalam mukus yang menyelubungi insangnya. Kemudian silia mengantarkan partikel-partikel makanan itu ke mulut. Air memasuki rongga mantel melalui sifon aliran masuk, melewati insang dan kemudian keluar dari rongga mantel melalui sifon aliran keluar. Organ pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, perut, usus, rektum, dan anus. Selanjutnya ada sistem peredaran darah bivalvia. Bivalvia memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah mengalir dari jantung
ke jaringan sinus, nefridia, insang, dan kembali ke jantung. Aliran darah yang ditunjukkan oleh panah hitam dari ventrikel tunggal jantung ke sinus jaringan aorta arterior dan posterior. Darah dari sinus jaringan mengalir ke nefridia, ke insang, dan kemudian ke jantung. Lalu ada sistem saraf bivalvia yang terdiri dari 3 pasang ganglion yang saling berhubungan terkait dengan esofagus, kaki, dan otot aduktor posterior. Yang terakhir ada sistem reproduksi. Bivalvia bersifat dioecious, yaitu setiap kelamin memiliki sepasang gonad yang terletak di bagian atas usus dan berlanjut menuju saluran pendek yang bermuara di dekat lubang saluran ginjal. Spermatozoa dikeluarkan melalui sifon ventral dari hewan jantan, sedangkan sel telur dilepaskan melalui lubang dekat ginjal. Pada beberapa spesies didekatkan pada insang, spermatozoa masuk ke dalam insang bersama-sama air dan membuahi sel telur. Bagian insang yang dipakai untuk pertumbuhan sel telur disebut marsupium. Setelah mengalami fase bastulasi dan gastrulasi, zigot berubah menjadi larva yang disebut glossidium, di mana larva tersebut mempunyai 2 buah keping cangkok dan pada spesies tertentu merupakan alat kait. Kelas yang ketiga ada cephalopoda. Cephalopoda berasal dari bahasa Latin, yaitu cephalus yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Ciri-ciri cephalopoda diantaranya, cephalopoda merupakan kelas moluska yang paling kompleks. Kepalanya dikelilingi oleh tentakel-tentakel pencengkram, biasanya dengan menghisap. Mulut dengan atau tanpa adanya radula, bergerak dengan semburan pendorong menggunakan sifon yang terbentuk dari kaki. Memiliki sirkulasi darah tertutup, hidup di laut. Kelas cephalopoda ini meliputi cumi-cumi, gurita, sotong, dan nautilus. Selanjutnya ada struktur tubuh pada Loligopeali yang terdiri atas bagian kepala dan badan. Pada kepala terdapat mulut yang dikelilingi oleh kaki. Kaki terdiri dari 8 lengan dan 2 tentakel. Tentakel lebih panjang dari tangan. Pada permukaan sebelah dalam terdapat alat penghisap atau saker. Di dalam mulut terdapat lidah yang mempunyai gigi kitin yang tajam. Pada bagian lateral dari kepala terdapat sepasang mata yang strukturnya hampir mirip dengan mata vertebrata. Di sebelah bawah dari kepala terdapat cerobong penyemprot atau sipon yang berfungsi untuk mengalirkan air pada waktu bernapas atau untuk berenang dengan cepat. Yang kedua, pada badan. Seluruh badannya ditutupi oleh mantel. Pada bagian dorsal melekat pada badan, sedangkan pada bagian perut tidak, sehingga terdapat rongga mantel. Di dalam rongga mantel terdapat insang. Pada bagian luar mantel di sebelah kanan kiri tubuh terdapat sirip yang berfungsi sebagai pendayung untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Selanjutnya ada lokomosi. Pada cumi-cumi yang melejit ke sana ke sini dengan menarik air ke dalam rongga mantelnya dan kemudian menembakkan semburan air melalui sifon aliran keluar. Mereka berganti arah dengan mengarahkan sifon ke arah yang berbeda. Pada gurita adalah hewan yang tidak banyak bergerak. Mereka menggunakan mekanisme yang serupa untuk meloloskan diri dari predator. Selanjutnya ada sistem organ. Yang pertama ada sistem pencernaan. Saluran pencernaan makanan terdiri atas rongga mulut, faring, esofagus, lambung, sekum, usus, rektum, dan anus. Jenis makanan dari cephalopoda ini berupa udang kecil atau ikan kecil. Pada semua cephalopoda kecuali Nautilus, di belakang perutnya terdapat kantung tinta yang berisi cairan hitam. Bila hewan ini menghadapi bahaya, cairan hitam disemburkan keluar melalui anus. Sistem peredaran darah pada cephalopoda. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah tertutup. Pada gurita memiliki 3 jantung yang memiliki fungsi berbeda-beda. Jantung pertama mirip fungsinya dengan jantung manusia, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh.
Jantung kedua dan ketiga dinamakan jantung branchial atau jantung insang yang terletak di dekat masing-masing insang, membungkus dengan struktur berotot mirip mantel dekat dengan kepala gurita. Mantel ini juga membungkus organ lain seperti organ pencernaan dan juga organ reproduksi. Sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri atas beberapa ganglia yang umumnya terdapat di daerah kepala. Otak sefalopoda berukuran besar. Area ini dikhususkan untuk mengontrol kontraksi otot, misalnya gerakan berenang dan penutupan penghisap. Selanjutnya, alat indera. Mata gurita, sotong, dan cumi-cumi memiliki struktur yang mirip dengan mata vertebrata, dan penglihatan adalah indera utama yang digunakan untuk menemukan mangsa dalam interaksi intraspesifik. Pada Nautilus, mata nautiloid kurang kompleks. Nautiloid tampaknya lebih mengandalkan penciuman daripada cephalopoda lainnya. Selanjutnya ada sepasang statosis yang terletak di bawah otak yang berfungsi sebagai indera keseimbangan. Dan yang terakhir ada sepasang indera pembau. Dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Cephalopoda dioecious dengan gonad di bagian punggung dari massa visceral. Pada kebanyakan hewan jantan, salah satu tangannya mengalami modifikasi atau hectocotylus yang berfungsi untuk mentransfer kapsul spermatofor ke rongga mantel hewan betina. Alat reproduksi jantan berupa testes, vas deferens, spermatofor, dan alat kopulasi. Sedangkan alat reproduksi betina berupa ovarium, oviduk, dan kelenjar oviduk. Kelas selanjutnya yaitu ada Caudofoveata. Caudofoveata berasal dari bahasa Latin caudo yang berarti ekor dan fovea yang berarti lubang kecil. Anggota kelas Foveata ini adalah moluska yang mirip cacing. Mereka tidak memiliki kaki dan cangkang, tetapi kelas ini memiliki radula. Ukuran dari kelas Caudofoveata ini berkisar antara 2 mm hingga 14 cm. Contohnya Chaetoderma. Selanjutnya, kelas Scapopoda berasal dari bahasa Latin scap yang berarti palung, perahu, dan poda atau podos yang berarti kaki. Bisa dilihat contoh spesiesnya di gambar. Nah, Scapopoda ini disebut dengan tussel atau siput taring karena bentuk cangkangnya mirip taring pada umumnya dan juga mempunyai kebiasaan membenamkan diri pada substrat pasir atau lumpur yang bersih di laut. Scapopoda memiliki ciri-ciri, yaitu tubuh ramping, memanjang dorsal ventral, dan juga diselubungi oleh mantel. Panjang tubuh biasanya 2,5 sampai dengan 5 cm, dan ada yang hanya 4 mm, tetapi ada pula yang panjangnya 25 cm. Memiliki cangkang yang berbentuk silinder, berwarna putih atau kekuningan. Dekat mulut terdapat tentakel kontraktif yang bersilia. Kaki muncul dari ujung cangkang yang besar. Nah, bisa dilihat contoh spesies dari Scapopoda yaitu Dentalium purgar. Habitatnya, Scapopoda ini hidup dalam pasir atau lumpur yang sedikit sedimen, lebih kasar, dengan campuran praksi berpasir dan detritus cangkang, sehingga terpendam di bawah permukaan. Sistem organ pada kelas Scapopoda. Yang pertama, sistem sirkulasi dan respirasi. Pada spesies Dentalium purgar tidak memiliki kepala dan insang. Oleh karena itu, sistem pernapasannya dibantu oleh mantel. Juga tidak memiliki jantung dan pembuluh darah yang memompa dan mengalirkan darah. Sehingga sistem sirkulasi ini hanya terdiri atas sinus yang tersebar di antara organ-organ tubuh. Nah, itulah sebabnya para ahli menyebut bahwa hewan ini sebagai hewan yang primitif dan sangat sederhana. Yang kedua, sistem ekresi. Sistem ekresi ini dilakukan oleh dua buah kantung yang menyerupai ginjal dan mempunyai lubang terbuka keluar dekat anus. Yang ketiga, sistem reproduksi. Scapopoda bereproduksi secara seksual. Hewan ini mempunyai kelamin terpisah baik jantan maupun betina. Oleh karena itu,
Reproduksi secara seksual ini dilakukan dengan cara mengeluarkan gamet ke udara melalui nepridium. Yang kemudian, telur dapat dilepaskan secara terpisah ke dalam kolom udara. Nah, telur ini bersifat planktonik. Sesudah menjadi larva, hewan-hewan muda akan berada di dasar laut, yang nantinya Scapopoda ini memiliki tahap larva berenang bebas yang berkembang di dalam udara, yang pada akhirnya berubah menjadi Scapopoda yang baru. Kelas Monoplacopora berasal dari bahasa Latin. Monos berarti satu plak atau plat, dan poros berarti beruang. Monoplacopora ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tubuh simetris bilateral. Maksudnya, jika spesies tersebut dibagi menjadi dua bagian, maka akan mendapatkan bagian yang sama. Yang kedua, kaki datar dan lebar. Yang ketiga, cangkang melengkung. Yang keempat, terdapat radula. Radula merupakan lidah bergerigi yang melengkung ke belakang, berfungsi untuk melumat makanan. Yang kelima, terdapat 3-7 pasang nepridia. Nepridia ini merupakan organ ekresi yang berperan seperti ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme berbentuk cair. Bisa dilihat contoh spesies dari Monoplacopora ini yaitu Neopilina sp. Sistem reproduksi Monoplacopora yaitu secara seksual dengan pertemuan antara ovum dan sperma, dan juga terdapat individu jantan dan betina. Kelas Polyplacopora berasal dari bahasa Latin. Poly berarti banyak, plak berarti piringan, dan pora berarti membawa. Polyplacopora memiliki ciri-ciri, yaitu tubuh lurus memanjang dan rata dengan kepala kecil. Ukuran tubuh 3 mm sampai dengan 40 cm. Tidak memiliki mata, simetris bilateral, artinya jika bagian tubuh hewan tersebut dibagi menjadi dua, maka akan mendapatkan bagian yang sama. Memiliki radula, bersifat hermaprodit, artinya berkelamin dua. Pada cangkang terdapat 7 atau 8 lempengan punggung. Bisa kalian lihat pada gambar di samping, terdapat 8 lempengan punggung pada chiton. Kaki lebar dan rata. Insang banyak di sepanjang sisi tubuh antara tepi kaki dan mantel. Jenis kelamin biasanya terpisah dengan trokopor, larva peliger. Nah, contoh spesies dari kelas Polyplacopora ini yaitu Chiton sp. Struktur anatomi kelas Polyplacopora bisa dilihat pada gambar. Yang pertama terdapat mulut. Mulut merupakan organ supradula yang dapat dijulurkan untuk mendeteksi adanya makanan sebagai alat indera. Yang kedua jantung, yang ketiga aorta, yang keempat kelenjar kelamin, yang kelima kelenjar pencernaan, yang keenam perut, yang ketujuh saluran kelamin. Saluran kelamin di sini sebagai tempat melepaskan telur. Yang kedelapan sepasang nepridium yang besar sebagai alat ekresi. Yang kesembilan, anus sebagai tempat mengeluarkan sisa-sisa makanan. Sistem organ kelas Polyplacopora. Yang pertama, sistem pencernaan. Organ pencernaan dimulai dari mulut yang dilengkapi radula dan gigi, kemudian menuju paring, ke perut, usus halus, dan dikeluarkan melalui anus, sehingga kelenjar pencernaannya adalah hati yang berhubungan dengan perut. Yang kedua, sistem saraf. Sistem saraf berupa cincin esofagus dan dua cabang saraf yang mensarapi mantel dan daerah kaki. Alat indera utamanya adalah organ subradula etetes. Subradula ini berisi sel-sel yang dapat dijulurkan untuk pemeriksaan substrat guna mendapatkan makanan. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran ini bersifat lakunair atau terbuka, terdiri dari jantung menuju aorta dan sebuah sinus. Darah akan mendapatkan oksigen dari insang, dan jantung terdapat dalam rongga perikardium yang terdiri dari auricle dan ventricle.
dilakukan secara seksual, yaitu dengan pertemuan sel ovum dan sel sperma yang terdapat pada individu jantan dan betina. Alat reproduksinya bersifat gonorkis, yaitu satu individu hanya memiliki satu alat kelamin. Pembuahan ini dapat terjadi secara internal pada rongga mantel tubuh betina atau secara eksternal, yaitu terjadi di air sekitar dua individu. Proses fertilisasi akan menghasilkan telur, dan telur-telur tersebut disimpan di dalam rongga mantel pada tubuh betina, sehingga telur akan menetas dan menjadi larva trokopor yang berenang bebas. Kemudian turun ke substrat dan mengalami metamorfosis menjadi anak chiton. Kelas Solenogaster berasal dari bahasa Latin, solen berarti pipa dan gaster berarti perut. Solenogaster ini memiliki ciri-ciri, yaitu ukuran panjang tubuhnya kurang dari 50 mm, memiliki spikula seperti pisau bedah di dinding tubuhnya, terdapat radula dan memberi makan menggunakan radula, tidak memiliki cangkang dan kaki yang berotot, sehingga kakinya dimodifikasi menjadi alur pedal ventral. Bersifat hermaprodit, yaitu berkelamin dua. Mantel ditutupi dengan sisik atau spikula berkapur. Nah, contoh spesies dari kelas Solenogaster adalah Neominia yamamotoi. Bisa dilihat pada gambar. Habitat Solenogaster pada umumnya hidup dari cnidarian, misalnya pada karang yang polipnya mereka makan. Hewan ini hidup di kedalaman laut 30 hingga 1.800 meter atau 100 hingga 5.900 kaki. Sekitar 240 spesies kelas Solenogaster ini yang diketahui. Sistem reproduksi Solenogaster bersifat hermaprodit yang dapat mengubah jenis kelamin mereka. Spesimen yang lebih muda akan hidup sebagai jantan, sedangkan yang lebih tua adalah betina, sehingga pembuahannya terjadi secara internal. Selanjutnya yaitu ada peranan. Yang terakhir yaitu ada peranan moluska. Nah, peranan moluska itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, peranan moluska yang menguntungkan yaitu satu, sebagai sumber makanan berprotein tinggi. Nah, pembudidayaan hewan moluska sebagai sumber makanan sudah lama dilakukan. Bahkan beberapa hewan moluska memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sumber protein populer lain seperti daging merah atau ikan. Nah, beberapa spesies moluska yang telah dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi yaitu ada kerang darah, cumi-cumi, bekicot, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua sebagai penghasil mutiara. Nah, mutiara adalah komoditi yang sangat mahal. Satu butir mutiara nilainya sama dengan satu batu berharga seperti permata, intan, atau topas. Nah, mutiara sebenarnya adalah benda padat yang diproduksi dalam jaringan lunak moluska hidup. Tiram mutiara adalah keluarga hewan moluska yang menghasilkan mutiara. Meskipun sebagian besar tiram mutiara merupakan biota laut, tapi ada juga sebagian tiram mutiara yang habitatnya di air tawar. Biasanya mutiara dari tiram air tawar lebih murah dibandingkan dengan tiram air laut. Yang ketiga yaitu sebagai bahan baku kosmetik. Beberapa spesies moluska juga diambil bagian tubuhnya untuk bahan baku kosmetik. Nah, biasanya bermanfaat untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, contoh spesiesnya yaitu bekicot. Enzim yang terkandung dalam air liur siput terbukti melawan penuaan. Karena itu, banyak kosmetik yang menggunakan bahan baku dari air liur bekicot. Yang keempat yaitu sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan. Nah, salah satu ciri moluska adalah memiliki cangkang. Cangkang itu bisa terdapat di bagian luar, seperti kerang dan bekicot. Beberapa spesies memiliki cangkang yang indah, sehingga bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Contoh spesies yang memiliki cangkang indah adalah Nautilus pampilus. Hewan ini adalah salah satu spesies purba yang masih tersisa. Hewan ini memiliki fisiologi mirip cumi-cumi, hanya saja cangkangnya terdapat di bagian luar. Cangkang Nautilus pampilus inilah yang banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan. Yang kelima yaitu sebagai indikasi pencemaran air.
Sebagian besar moluska terdiri dari bivalvia. Dalam ekosistem perairan, hewan ini menyaring makanan dan menumpuk polutan di sekitar tempat mereka. Lingkungan dengan tingkat polusi tinggi akan menghasilkan tumpukan polutan yang lebih banyak. Dengan memantau habitat bivalvia di lautan, para ahli bisa mengidentifikasi tingkat pencemaran yang telah terjadi. Masalah pencemaran laut dan pantai ini sudah menjadi isu klasik sejak dulu. Bivalvia menumpuk polutan itu pada satu tempat. Akibatnya, kita jadi lebih cepat tanggap terhadap polusi yang telah mencemari pantai kita. Dengan kata lain, meningkatkan kesadaran kita pada aspek dehidrasi lingkungan. Yang keenam, sebagai bahan teraso. Teraso adalah bahan penutup atau finishing lantai dan dinding yang banyak digunakan pada villa dan rumah-rumah mewah. Teraso selain dibuat dari beberapa jenis batuan, juga berasal dari cangkang beberapa jenis spesies moluska. Contoh spesies moluska yang cangkangnya digunakan sebagai bahan teraso adalah Tridacna sp. Tridacna sp ini yang dalam bahasa Indonesia yang berarti kima adalah sejenis kerang besar penghuni perairan laut hangat. Kima ini berasal dari famili Trichmachidae. Selanjutnya, kerugian moluska bagi kehidupan manusia. Yang pertama, merusak bangunan kapal. Pteranodon navalis pun dikenal sebagai hewan air asin yang mirip udang. Namanya ini lumayan terkenal sebab bisa memakan kayu dan mampu menghancurkannya. Dan inilah kenapa sebabnya sebagian orang memberi nama sebagai rayap laut. Yang kedua yaitu menjadi inang perantara cacing hati. Daur hidup cacing hati mempunyai inang khusus, yakni siput bercangkang atau limnaea atau moluska siput air tawar. Pada saat hidup, cacing tersebut ada dalam tahap miracidium. Sesudah menetas pada feses dan terbawa oleh alam, cacing tersebut akan mencari inangnya, yakni para moluska khususnya siput air tawar. Yang ketiga yaitu musuh petani. Keong mas termasuk bagian moluska yang menjadi musuh petani sebab hal itu dapat merusak padi serta sangat merugikan bagi petani. Cara keong mas ini merusak tanaman padi yaitu dengan memarut pada jaringan tanaman serta memakannya. Yang terakhir yaitu menjadi hama perusak tanaman. Hewan yang mempunyai nama yaitu bekicot. Secara umum hama ini akan menyerang tanaman dengan tanda bekas gigitan bergigi.